Beda jauh kalau kita mau bandingkan dengan sirkuit Mandalika. Coba bandingkan, sirkuit Mandalika itu pembangunannya sudah dimulai sejak akhir tahun 2019. Dan sampai sekarang pembangunannya ini masih terus berjalan. Nah, sedangkan sirkuit Formula E, target pembangunannya ini cuma 3 bulan saja coba. Bayangkan cuma 3 bulan. Jadi kalau misal nanti dikerjakan pada awal bulan Februari, maka selesainya perkiraan pada bulan April. Tapi kenapa sampai sekarang ini pembangunannya belum dikerjakan? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Baru saja saya membaca berita terbaru terkait perkembangan mengenai pembangunan sirkuit Formula E. Dan kabar terbarunya, sampai sekarang belum ada perkembangan apa-apa coba. Kalau diperhatikan ya, yang ada justru kejanggalan-kejanggalan dan masalah demi masalah. Sama sekali tidak menunjukkan progres yang positif. Masa mau bikin balapan kelas internasional, kok kesannya cuma main-main seperti ini coba. Katanya, rencana awalnya pembangunan sirkuit ini akan dilakukan pada bulan Januari. Ternyata kini mundur jadi bulan Februari coba. Nah, ini kan parah sekali. Ini apa-apaan? Masa persiapan untuk event balapan internasional gak jauh beda sama persiapan untuk resepsi pernikahan. Sekarang jujur sajalah, kita ini kalau mau menikah, paling tidak persiapannya ini 2-3 bulan. Bahkan bisa sampai 4-5 bulan. Ya, tergantung adat masing-masing daerah dan juga tergantung pesta pernikahannya mau seperti apa. Kalau adat Jawa, persiapannya ini sangat banyak sekali. Mulai dari serah-serahan, kemudian siraman, kemudian midodareni, kemudian upacara panggih, dan yang terakhir upacara balangan suruh. Nah, itu semua menjelang pernikahannya. Sebelumnya, itu banyak sekali yang perlu untuk disiapkan. Contoh, misalkan menyiapkan mas kawin, kemudian menyiapkan cenderamata buat para undangan. Kemudian apalagi? Menyiapkan baju pernikahan dan lain-lain. Nah, kalau sampai sekarang sirkuit Formula E saja belum dikerjakan sama sekali, terus ini mau balapan di mana coba? Lah kan itu pertanyaannya. Jujur saja, banyak publik yang ragu dengan proyek pencitraan ini. Proyek yang terkesan dipaksakan untuk ajang pencitraan menjelang 2024. Sekarang coba bayangkan, jadwal pelaksanaan Formula E ini sudah diumumkan jauh-jauh hari, yaitu pada tanggal 4 Juni 2022 nanti. Nah, tapi pembangunan sirkuitnya malah terus ditunda-tunda seperti ini. Katanya Januari akan dibangun, tapi sekarang ditunda bulan Februari. Nah, melihat fakta yang seperti ini, saya kok jadi khawatir. Jangan-jangan ini nanti akan ditunda lagi bulan Maret. Wah, kalau ini sampai terjadi, bisa dipastikan sampai Lebaran Kuda, Formula E akan cuma menjadi mimpi, akan menjadi halusinasi. Ya memang sih, pihak dari Jakpro, yaitu Gunung Kartiko, menyampaikan pihaknya masih optimis pembangunan sirkuit Formula E akan selesai pada waktu 3 bulan. Tapi permasalahannya, ini kan waktunya sudah mepet sekali. Kurang 5 bulan lagi, tapi sirkuitnya belum ada. Belum dikerjakan. Nah, kan itu permasalahannya. Sekarang logika sederhana saja. Kenapa pembangunan sirkuit Formula E ini ditunda? Ya karena ada masalah. Benar gak? Sekarang kalau nggak ada masalah, ya tidak mungkinlah pengerjaan sirkuit Formula E ini akan ditunda terus. Bahkan sampai ditunda 2 kali coba. Malah yang lebih parahnya lagi adalah pihak Jakpro saja ini mengaku tidak tahu kapan founder Formula E akan datang lagi untuk mengecek kondisi sirkuit Formula E. Lah ini kan parah sekali. Bener gak? Katanya, kita lihat ya, belum ada tanggal pasti dia mau datang. Begitu kata pihak Jakpro. Ya sudahlah, kalau orang waras pasti bisa menilai secara objektif terkait dengan permasalahan Formula E ini. Ya memang proyek ini dari awalnya saya sudah menduga banyak sekali kesalahan. Jadi mau dipaksakan seperti apapun ya tetap saja akan salah.
Sejak awal transparansinya tidak ada. Proyek ini juga bukan janji kampanye, bukan program prioritas janji kampanye Anies Baswedan. Belum lagi ketika Anies Baswedan mau diinterpelasi, dia pada saat itu menolak alias tidak berani untuk memberikan penjelasan terkait Formula E ini. Jadi dari semua fakta-fakta tersebut, memang proyek yang sudah menelan dana sebesar 560 miliar dari APBD ini banyak yang nggak beres. Makanya kalau sekarang banyak terjadi masalah, ya bagi saya itu biasa saja. Beda jauh kalau kita mau bandingkan dengan sirkuit Mandalika. Coba bandingkan, sirkuit Mandalika itu pembangunannya sudah dimulai sejak akhir tahun 2019. Dan sampai sekarang pembangunannya ini masih terus berjalan. Nah, sedangkan sirkuit Formula E, target pembangunannya ini cuma 3 bulan saja coba. Bayangkan, cuma 3 bulan. Jadi kalau misal nanti dikerjakan pada awal bulan Februari, maka selesainya perkiraan pada bulan April. Tapi kenapa sampai sekarang ini pembangunannya belum dikerjakan? Nah kan itu pertanyaannya. Apakah akan memenuhi target? Saya sih kurang yakin. Padahal ya, kemarin ini kita bisa melihat sendiri Presiden Jokowi mengunjungi sirkuit Mandalika untuk memantau dan sekaligus mengecek persiapan sirkuit untuk menggelar ajang balapan kelas dunia seperti MotoGP. Nah, semuanya dipersiapkan secara matang, mulai dari bandara sampai jalan menuju sirkuit Mandalika. Semuanya ini dicek. Nah, ini semuanya dilakukan demi menjaga nama baik Indonesia sebagai tuan rumah balapan MotoGP nanti. Jangan sampai ketika ada kesempatan untuk menyelenggarakan event balapan kelas dunia, taunya malah bikin malu se-Indonesia. Nah, jangan sampai yang seperti itu terjadi. Ya, jujur saja ya, ini sebenarnya yang saya khawatirkan ketika Gubernur DKI Jakarta ingin mengadakan balapan Formula E. Jangan sampai sirkuitnya ini dibangun asal-asalan dan akhirnya bikin malu Indonesia di mata dunia. Ya, tapi kalau mau jujur ya, memang Formula E ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi seorang Anies Baswedan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, karena uang 560 miliar itu sudah kadung disetor untuk komitmen fee. Jadi mau nggak mau, Formula E itu harus tetap digelar. Ya, hal itu juga yang diungkapkan oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia. Makanya sekarang dia ini ngotot mau bikin Formula E. Meskipun itu bukanlah janji saat kampanye. Justru yang menjadi janji kampanye malah banyak yang tidak terwujud. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya rumah DP 0 rupiah. Dari target ratusan ribu rumah unit yang akan dibangun. Ternyata yang dibangun ini nggak sampai 1000 rumah coba. Lah ini kan parah sekali. Kemudian program janji kampanye OKOC. Katanya warga DKI Jakarta akan disiapkan lapangan kerja. Masyarakatnya ini akan dimodali, dicarikan tempat kerja dan dicarikan pembeli. Ternyata semua itu hanya retorika seorang Anies Baswedan. Nah, terus apalagi? Masalah banjir ini juga sampai sekarang belum selesai. Malah Pemprov DKI Jakarta sibuk bikin lubang-lubang sumur resapan yang sama sekali tidak efektif. Lubang-lubang yang dibuat bukannya meresap air hujan, tapi malah menyerap banyak anggaran. Memang luar biasa sekali gubernur ahli kata-kata ini. Kalau diperhatikan ya, yang dibanggakan itu cuma hal-hal yang kecil. Seperti mengecat genting rumah dan merenovasi jembatan penyeberangan orang atau JPO. Cuma itu kalau menurut saya. Masa yang begitu saja difoto dan dibangga-banggakan? Katanya kalau cuma membangun benda mati, Fir'aun itu juga bisa. Lah terus dia pamer benda-benda mati yang indah di foto. Itu niru siapa coba? Kalaupun ya mau bicara soal Jakarta International Stadium atau JIS misalnya, itu juga bukan inisiasi dan sepenuhnya karya Anies Baswedan. Itu sudah sejak lama proses pembangunannya, mulai dari pembebasan lahan dan lain-lain. Dan itu telah melibatkan 5 gubernur. Catat ya, 5 gubernur. Lagi pula pembangunannya ini juga pakai duit utang dari pemerintah pusat. Nah, terus apa yang mau dibanggakan? Nah, untuk sejarah pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS itu sudah pernah saya bahas dan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan bisa ditonton. Nah, jadi pertanyaan saya sekali lagi, apa yang mau dibanggakan dari seorang gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Menurut saya tidak ada sama sekali.
Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Gubernur DKI Jakarta, teruslah berbohong walau tidak berguna. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.